Pemirsa, saat ini kami juga telah terhubung dengan Ketua Umum Partai Serikat Rakyat Independen atau Partai Seri, Damianus Taufan, yang merupakan partai baru dalam Bursa Pemilihan Umum 2014. Selamat sore Pak Damianus Taufan. Selamat sore, Vesi. Iya, Pak Damianus, Partai Seri ini sebetulnya tidak lolos verifikasi yang ke-18 partai politik, lalu kemudian tapi diikutkan begitu ya dalam verifikasi tahap akhir begitu. Dugaan Anda akan lolos verifikasi faktual ataukah tidak? Saya nggak mau menduga-duga ya, Mbak Vesi ya. Saya masih sedang menunggu proses pengumuman hasil verifikasi faktual yang sedang berlangsung di KPU, dalam rapat pleno KPU. Nah, saya masih menunggu dan hasilnya memang belum final gitu. Kira-kira begitu. Oke, untuk verifikasi faktual ini Pak Damianus bisa dikatakan sangat ketat sekali karena laporannya sangat rigid sekali dari sejumlah KPUD di daerah begitu, 33 provinsi, dan ini mengacu pada kelengkapan kepengurusan di sejumlah di 33 provinsi dan juga lalu kemudian di kabupaten kota dan hingga tingkat kecamatan. Kalau Partai Seri sendiri, sudahkah punya kepengurusan faktual hampir di seluruh wilayah tersebut? Kalau soal kepengurusan, kami tidak sedikit pun ragu bahwa kita telah memenuhi seluruh kepengurusan yang disyaratkan kepada kita lewat Undang-Undang Nomor 8 tentang pemilihan umum ya. Kalau tingkat kepengurusan. Nah, ini kan kita masih juga menunggu soal di luar soal administrasi kepengurusan, yaitu soal KTA. Nah, ini masih kita juga selain menunggu pengumuman itu juga kita masih menunggu bagaimana cara KPU untuk menetapkan ya sebuah partai politik lulus atau tidak lulus. Sampai sekarang ini juga masih kabur bagaimana KPU menetapkan soal ini, ya kan? Nah, karena kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tidak dikatakan bahwa sebuah partai yang lulus verifikasi harus memenuhi 8 persyaratan, tidak dikatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu kewenangan diskresi ada pada KPU dalam menilai sebuah partai lulus atau tidak lulus. Nah, sampai sekarang ini kewenangan diskresi itu belum diumumkan oleh KPU. Gitu. Oke, Pak Damianus, sebetulnya Partai Seri ini kan tidak lolos dalam partai 18 yang lolos dalam verifikasi tahap awal atau verifikasi administrasi begitu ya, tapi akhirnya berhak mengikuti verifikasi faktual. Sudah adakah perubahan yang dilakukan oleh Partai Seri untuk melengkapi dokumen? Nah, saya justru dalam faktual, Vetsi, ya gini, dalam faktual justru, ya kan, kita membuktikan terbalik dari apa yang dituduhkan oleh KPU bahwa kita tidak secara administratif tidak lolos. Nah, dalam faktual secara administratif kita membuktikan bahwa kita lengkap, ya kan? Karena di dalam verifikasi administratif tidak diverifikasi KTA. Nah, dalam verifikasi faktual kita buktikan secara administratif di luar KTA kita lengkap. Ya, dan Partai Seri sangat yakin dari sisi administratif tidak satupun ada yang kurang dari kita. Justru kita membuktikan terbalik dari apa yang disangkakan KPU bahwa secara administratif kita tidak lolos. Nah, dalam faktual kita buktikan terbalik bahwa secara administratif lewat pembuktian faktual kita lolos gitu, Vetsi. Oke, baiklah. Satu lagi Pak Damianus, kita berharap memang yang terbaik, tapi kita juga mempersiapkan hasil yang buruk begitu ya. Kalau kemudian tidak lolos verifikasi faktual ini Partai Seri, apa langkah yang akan dilakukan? Saya belum mau mengandai-andai dulu. Saya masih tetap, Vetsi, menunggu rapat pleno ini berakhir. Dan saya masih mau menunggu apa KPU melakukan adjustment terhadap Partai Seri. Kenapa misalnya Partai Seri kalau dikatakan lolos apa sebabnya, dan kalau dikatakan tidak lolos juga apa sebabnya. Saya mau berpijak dari hal tersebut sehingga dari keputusan itu Partai Seri baru bisa menentukan apa langkah-langkah berikut yang akan Partai Seri lakukan, gitu, Vetsi. Baiklah, kalau begitu Ketua Umum Partai Seri Pak Damianus Taufan, terima kasih atas waktunya bersama dengan MH. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah memutuskan 10 partai politik lolos dalam verifikasi faktual untuk berlaga di pemilu 2014 mendatang. 9
partai tersebut merupakan partai lama, sementara 1 parpol baru adalah Partai Nasdem. Adapun ke-10 partai yang hari ini diputuskan lolos belum datang adalah Demokrat, PDIP, Golkar, P3, PAN, PKS, PKB, Hanura, Gerindra, dan Nasdem. Sementara terdapat 24 parpol tidak lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum. 3 dari 24 parpol ini melakukan gugatan ke Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu atau DKPP, kemudian Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, serta PT UN atas putusan KPU. Partai Damai Sejahtera mengajukan keberatan mengenai KPU yang tidak mendatangi anggota secara langsung. Kemudian KPU juga dinilai menyalahi aturan dengan tidak memverifikasi parpol di tingkat kecamatan. KPU juga mengistimewakan partai yang ada di Senayan. Sementara Partai Sri protes mengenai verifikasi KPU yang tidak dilakukan secara tatap muka. Sedangkan Partai Demokrasi Pembaharuan protes karena kartu tanda anggota tidak diverifikasi secara faktual. KPU dinilai tidak independen karena bekerja sama dengan LSM asing saat melakukan verifikasi. Partai peserta pemilu mungkin akan berubah jika tuntutan 3 partai politik ini akan diterima oleh PT UN atau Bawaslu atau Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu DKPP. Namun jika tidak, maka simpatisan parpol yang tidak lolos terpaksa memilih partai lain atau tidak memilih dalam pemilu mendatang. Ternyata beberapa nama baru juga muncul, lalu siapakah saja mereka? Kami hadirkan liputannya. Dengan menggunakan metode snowballing atau menambah jumlah responden yang berasal dari kalangan elit atau opinion leaders, LSI merilis 18 calon presiden yang dianggap lulus dalam uji kualitas. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berada di urutan pertama, diikuti oleh Yusuf Kala, Dahlan Iskan, dan Sri Mulyani. Lalu diikuti Hidayat Nur Wahid, Menteri Keuangan. Menurut LSI, 18 tokoh yang lolos uji kualitas ini disaring berdasarkan 3 indikator, yakni integritas, tingkat keterpilihan atau elektabilitas, dan tingkat penerimaan publik atau akseptabilitas. Potensial, Anda ini punya potensi, opini leader mengatakan Anda itu punya kemampuan, punya integritas, dan punya akseptabilitas di tingkat elit. Dan di tingkat publik saya kira sama. Menurut opini leader. Nah, setelah itu kita informasikan. Nah, setelah itu kemudian ya kompetisinya ya normal saja. Meski sejumlah tokoh yang disebut dalam survei LSI ini belum menentukan sikap, namun hasil survei ini tentu akan menjadi wacana yang terus diperbincangkan masyarakat. Christina Helen dan Yulisa Smito melaporkan dari Jakarta.